Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Alfikri dengan NIM 22087231 akan menjelaskan materi ketiga belajar motorik lanjutan dari sesi 0230, yang mana materinya itu pembelajaran keterampilan gerak yang efektif, rencana pengalaman, dan feedback dalam konteks perbedaan ability, usia, inteligensia, dan kesiapan fisik. Eh, Materi pembahasannya yaitu yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakanginya itu pembelajaran keterampilan gerak merupakan bagian integral dalam perkembangan individu yang melibatkan interaksi antara tubuh, pikiran, dan lingkungan sekitar. Kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak, baik dalam konteks olahraga, aktivitas fisik, atau kehidupan sehari-hari, memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan fisik dan fisiologi seseorang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana merancang pembelajaran keterampilan gerak yang efektif menjadi sangat penting. Yang mana eh, motorik ini sangat berguna atau sangat diperlukan dalam kehidupan sehari, khususnya dalam aktivitas sehari-hari, olahraga, atau aktivitas lainnya. Karena orang yang berbeda motorik itu dengan orang yang memiliki motorik bagus itu sangat berbeda dalam menjalankan aktivitas atau kehidupan sehari atau olahraga. Karena motorik ini sangat penting bagi menunjang keberhasilan atau dalam olahraga untuk menuju prestasi. Pengertian, pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkat usia, pengalaman gerak, karena keterampilan gerak ini eh, dapat dipengaruhi oleh faktor usia. Karena orang yang memiliki usia yang rentan lebih tua atau lebih lama hidup, mereka motoriknya akan terganggu karena kesehatan, kemudian karena kebiasaan mereka waktu muda atau waktu dulu. Kemudian pengalaman gerak, apakah orang ini sering mengulang-ulang gerak yang betul, kemudian mereka akan terbiasa dengan motorik yang lebih bagus. Keterampilan itu adalah memaksa seorang belajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan pembelajaran dari pengalaman. Atau bahasa sehari-hari kita itu keterampilan ini adalah mengubah gerakan yang mana tidak sesuai atau tidak dalam konteksnya dalam gerakan kita sehari-hari, seperti kita olahraga lah, misalnya seperti cabur saya dalam memukul bola voli itu mesti ada tekniknya. Eh, Umpama dalam ketika kita menspek atau memukul bola, tentu ada langkah atau cara agar bola dengan tangan itu memiliki tempo yang pas. Nah, dalam menuju tempo yang pas itu diperlukannya motorik yang bagus atau keterampilan gerak seseorang. Kemudian faktor-faktor utama yang memengaruhi gerak belajar. Memahami apa yang harus dipelajari. Yang pertama itu memahami apa yang harus dipelajari. Memahami apa yang harus dipelajari ini merupakan hal yang sangat penting ya saat pembelajaran berlangsung. Karena tujuan pembelajaran keterampilan yang harus dikuasai merupakan keadaan yang harus diketahui oleh kita untuk membantu efektivitas pembelajaran. Dalam pembelajaran institusi ini disebut sebagai cara memberi stimulus. Meskipun terdengar suatu hal yang sederhana, memberikan stimulus, menurut beberapa penelitian memberikan pengaruh yang positif terhadap aktivitas pembelajaran. Yang kedua itu kesempatan untuk merespon. Dari beberapa penelitian dilakukan, jelas banyak kesempatan untuk merespon merupakan faktor dominan yang mempengaruhi penguasaan saat pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, dapat jelaskan bahwa siswa harus termotivasi untuk mencapai tujuan belajar dan mendapatkan umpan balik mengenai usaha tersebut. Hal ini menunjuk kepada respon yang berkualitas yang harus didapatkan oleh anak. Karena kadang-kadang anak ini memiliki banyak kesempatan untuk merespon sepanjang pembelajaran, tetapi bukan respon yang berkualitas. Yang ketiga itu umpan balik. Faktor yang tiga, umpan balik. Umpan balik
sangat diperlukan pembelajaran. Tanpa umpan balik, belajar tidak akan ada keuntungan dari pembelajaran gerak. Eh, Untungnya itu umpan balik itu sebagian besar keterampilan gerak yang diberikan dalam pembelajaran jasmani di sekolah punya tujuan dan memberikan respon segera setelah informasi mengenai tujuan tersebut dicapai. Untuk itu, guru harus belajar menjadi ahli dalam memberikan umpan balik, mengikuti kemampuan untuk menganalisis performa, jeli menetapkan keunggulan dan kelebihan penguasaan gerak, serta memberikan koreksi yang sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan analisis yang dilakukan. Yang keempat itu reinforcement. Reinforcement itu membedakan antara umpan balik dan penguatan. Penguatan biasanya digambarkan sebagai rangkaian penguatan yang mengikuti suatu perilaku tertentu dalam meningkatkan kesempatan bahwa perilaku tersebut akan terulang. Sedangkan umpan balik mengikuti respon yang tampak. Ketika guru berkata, "Bagus, Yanto, pertahankan ayunan denganmu." Pada dasarnya kata tersebut merupakan umpan balik sekaligus penguatan. Kemudian materi selanjutnya itu mempersiapkan pengalaman belajar. Pengertian pengalaman belajar. Menurut Tyler 1973-63 adalah sebagai berikut. Pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi antara pelajar dengan kondisi eksternal di lingkungan yang ia reaksi. Yang mana pengalaman belajar ini dalam bahasa sehari kita itu eh, belajar pembelajaran yang telah kita lakukan bersama guru atau bersama pelatih kita misalnya. Kemudian materi selanjutnya itu memperkaya pengalaman belajar. Eh, Memperkaya pengalaman belajar adalah satu aspek penting dalam merancang pembelajaran yang efektif, terutama dalam konteks pembelajaran keterampilan gerak. Memperkaya pengalaman belajar berarti memberikan variasi, tantangan, dan elemen yang membuat pembelajaran lebih menarik, bermakna, dan memotivasi peserta didik. Maksud memperkaya pengalamannya itu adalah mengulang-ulang atau menambah atau mencari referensi baru tentang belajar motorik yang kita lakukan. Berikut beberapa strategi untuk memperkaya pengalaman belajar. Yang pertama itu pemberian feedback dalam pembelajaran. Eh, Memperkaya itu beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu variasi dalam aktivitas gerak, tantangan progresif, kolaborasi, penggunaan teknologi, penggunaan alat bantu, pertunjukan atau demonstrasi, refleksi dan diskusi, menggabungkan aspek kreatif, variasi, pemahaman konsep dasar, penghargaan dan pengakuan, dan terakhir itu mengendalikan tantangan mental. Kemudian pemberian feedback dalam pembelajaran. Feedback atau umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan suatu tugas, pembuatan atau respon yang diberikan menurut Louis Lutan 1988. Umpan balik dapat dilakukan dalam banyak bentuk dari berbagai sumber. Siswa menerima umpan balik dari guru, teman sekelas, bahkan diri kita sendiri. Jenis-jenis feedback. Jenis-jenis feedback yang pertama itu berdasarkan sumber feedback. Yang pertama, feedback ekstrinsik. Ekstrinsik adalah feedback yang berasal dari sumber eksternal seperti instruktur, pelatih, guru, teman sejawat, atau lingkungan fisik. Contoh feedback ekstrinsik adalah pujian dari guru atau pelatih atas pekerjaan balik yang atau umpan balik korektif saat melakukan latihan. Kemudian feedback ekstrinsik yaitu feedback yang muncul dari peserta didik sendiri sebagai hasil pemantauan dan evaluasi mereka sendiri. Peserta didik melakukan penilaian internal untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri. Kemudian berdasarkan jenis feedback. Pertama positif. Feedback positif mencakup pujian, pengakuan, atau penegasan atas hal-hal yang telah dilakukan dengan baik. Kemudian ini dapat digunakan perkuat perilaku positif. Kemudian yang kedua, feedback berdasarkan negatif. Itu mencakup kritik atau saran atau perbaikan terhadap aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam kinerja atau latihan. Kemudian feedback deskriptif.
Deskripsi berfokus pada deskripsikan kinerja peserta didik secara objektif tanpa mengevaluasinya secara langsung. Ini dapat membantu peserta didik memahami aspek-aspek kinerja mereka. Kemudian yang terakhir itu feedback evaluatif. Feedback evaluatif adalah penilaian atau penilaian kerja peserta didik. Ini memberikan nilai atau penilaian kualitatif terhadap hasil kerja mereka. Kesimpulan eh, kesimpulan dapat kita ambil dari topik ini adalah beberapa kesimpulan itu pembelajaran keterampilan gerak itu tujuannya merancang pembelajaran keterampilan gerak memerlukan penyusunan rencana pembelajaran yang mempersiapkan pengalaman belajar yang efektif. Memperkaya pengalaman belajar dan memberikan feedback yang tepat adalah langkah-langkah penting dalam proses ini. Pemberian feedback dan pembelajaran adalah alat penting untuk membantu peserta didik memahami kemajuan mereka, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan keterampilan. Feedback harus relevan, jelas, dan konstruktif. Klarifikasi feedback yang pertama itu feedback dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis utama, itu feedback intrinsik dan feedback ekstrinsik. Jenis feedback ini memiliki peran yang berbeda dalam pembelajaran fungsi feedback ekstrinsik. Feedback ekstrinsik berfungsi sebagai motivator eksternal dan panduan memahami kinerja. Ini dapat memberikan insentif untuk meningkatkan kinerja dan memberikan arahan yang diperlukan. Kemudian mungkin cukup sekian penjelasan materi dari materi 3 pembelajaran motorik lanjutan saya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.